Sebaiknya Anda meneliti siapa itu Ubaidillah yang sampai sekarang menjadi perdebatan publik, yang sampai sekarang tidak diketahui siapa bapak dari Ubaidillah tersebut. Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat The Santri, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dirahmati Allah, diridhai Allah, dipermudah segala urusannya, diperlancar rezekinya, sehat keluarganya, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Banyak tokoh dan para YouTuber yang selama ini memperjuangkan dan menjaga keutuhan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengomentari seorang sejarawan, seorang peneliti yang mengatakan bahwa di era penjajahan Belanda, Belanda itu adalah pemerintahan yang sah di waktu itu. Habib Utsman bin Yahya merupakan PNS yang bekerja kepada Belanda pada waktu itu. Sedangkan Bung Karno merupakan tokoh yang biasa-biasa saja, tidak keren-keren amat. Bahkan sejarawan ini mengatakan bahwa Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh. Siapa lagi sejarawan atau peneliti ini selain Rumel Abbas? Habib Rumel Abbas merupakan sejarawan sekaligus peneliti. Itu kata beliau dalam biografinya ketika saya membaca bahwa beliau itu adalah sejarawan dan peneliti. Apakah benar itu? Wallahu a'lam. Beberapa hari ini Rumel Abbas menjadi perbincangan publik dengan statement beliau yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak keren-keren amat. Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang bodoh pada zaman itu. Dan saya yakin sejarawan ini mengatakan hal demikian juga mempunyai dasar, walaupun dasar yang beliau gunakan menurut kami adalah keliru. Kita perlu melihat sejarah, siapa sebenarnya Bung Karno. Apakah benar Bung Karno dikelilingi orang-orang yang bodoh? Apakah yang disebut bodoh itu adalah Bung Hatta? Apakah yang disebut bodoh itu adalah Bung Tomo? Apakah yang disebut bodoh itu R.A. Kartini? Atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan pada waktu itu? Saya yakin pemikiran Rumel Abbas ini sangat keliru. Sebagai sejarawan dan sebagai peneliti, Rumel Abbas kurang paham tentang sejarah. Kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas ini hanyalah spekulatif beliau saja.
tanpa menalar sejarah yang sebenarnya. Kemungkinan besar beliau terpojokkan dengan adanya Habib Utsman bin Yahya yang menjadi PNS Belanda. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda yang bekerja sama kepada Belanda untuk merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam. Para sahabat santri, hari ini kita melihat sejarawan sekaligus peneliti yang mengatakan hal yang menyakitkan bagi warga negara Indonesia, bahwa Bung Karno adalah sosok orang yang tidak keren-keren amat, bahwa Bung Karno dikelilingi orang-orang yang bodoh. Itu sangat menyakitkan bagi kami selaku warga negara Indonesia. Bagi Habib Rumail Abbas, alangkah baiknya jika Anda tidak paham sejarah, maka diam saja. Bagi Habib Rumail Abbas, sebaiknya kalau memang Anda mempunyai dasar dengan apa yang menjadi statement Anda klarifikasi dengan baik. Jika itu memang benar, andaikan itu salah, maka seharusnya Anda meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Dan cukup sampai di sini. Jangan mengaku-ngaku Anda itu sejarawan. Jangan mengaku-ngaku Anda itu meneliti, kalau ternyata sejarawan dan peneliti seperti Anda tidak paham akan sejarah. Sebaiknya Anda meneliti siapa itu Ubaidillah yang sampai sekarang menjadi perdebatan publik, yang sampai sekarang tidak diketahui siapa bapak dari Ubaidillah tersebut. Habib Rumail Abbas, semoga Anda menyadari kalau ini memang kesalahan Anda dan Anda bisa meminta maaf kepada warga negara Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.